Selamat sore. Apa kabar hari ini? Kabarnya sangat luar biasa, Kakak Cica. Oke, baik. Kak Ibu Eldis, Cica, apa kabar? iya saya kabar baik juga, sama seperti Ibu Eldis, baik-baik saja. Ya. Puji Tuhan. Baik, Ibu Eldis, kita akan berbincang-bincang sedikit. Nanti untuk 15 menit ke depan kita akan berbincang-bincang sedikit. Ibu Eldis siap? Eh, sangat siap sekali, Ibu Cica. Oke, baik. Eh, Ibu Eldis, kira-kira hari ini apa atau sore ini apa yang mau diceritakan atau mungkin ada hal yang mau Eh, yang mau diceritakan hari ini? sebenarnya tadi itu saya mau minta sedikit waktu dari Ibu Cica untuk saya mau bercerita sedikit tentang kondisi saya. Ibu Cica, ini terkait dengan pelaksanaan observasi yang beberapa eh, teman atau rekan sejawat sudah dilakukan. Terus begitu telah selesai dilakukan observasi, begitu umpan balik ada salah seorang teman guru saya yang tidak menerima uh, umpan balik yang saya berikan. Itu hal atau kondisi yang saya mau ceritakan ke Ibu Cica. Oh iya, iya baik Ibu Eldis. Jadi di sekolah Ibu Eldis saat ini, Ibu Eldis sedang mengalami masalah ketika selesai observasi, kemudian dilakukan umpan balik, ternyata ada rekan yang tidak menerima hasil dari refleksi yang diberikan. Seperti itu ya Ibu. Iya, Ibu Cica, di sini teman guru ini tidak menerima sekali karena dalam hal umpan balik itu saya memberikan sedikit penilaian tentang dari rubrik penilaian, terus keterkaitannya dengan pengisian e-kinerja pada platform Merdeka Mengajar di pengelolaan kinerja itu. Jadi menurut saya tidak ada keterhubungannya antara praktik mengajar yang dia lakukan, terus RPP yang dia unggah juga lain dengan pelaksanaan yang pelaksanaan di kelasnya juga lain. Jadi itu ya hal-hal yang menjadi refleksi saya terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan selama proses observasi. Tapi ketika itu saya sampaikan kepada beliau, beliau tidak terima dengan argumen-argumen yang menurut dia yang dia sudah laksanakan itu sudah benar. Begitu, Kak Cica. Oke, baik. Saya bisa menangkap. Jadi rekan rekan guru dari Ibu Elis memang benar-benar tidak menerima ketika diberikan refleksi. Padahal sebenarnya refleksi itu kan bukankah untuk meningkatkan kinerja kita atau bukankah refleksi itu membuat atau mendorong kita untuk menjadi yang lebih baik kan Ibu Elis? Ya. Uh, Baik. Sekarang kira-kira dari percakapan kita hari ini sebenarnya apa yang ingin Ibu dapatkan? uh, ketika saya meminta kesediaan ibu untuk berbicara dengan saya hari ini, saya minta solusi, mungkin ada ide atau mungkin pendapat dari Ibu Cica yang bisa menemukan atau membantu saya untuk memecahkan masalah yang sedang saya hadapi sekarang. Oke, baik Ibu Eldis. Eh, baik, mungkin bisa Ibu Eldis ceritakan bagaimana atau seperti apa masukan yang sudah pernah Ibu Eldis berikan. Mungkin bisa diberikan contohnya seperti apa masukan atau umpan balik yang sudah diberikan kepada rekan sejawat Ibu. Oke, baik. Dari rekapan dari rekapan pengisian beliau di pengelolaan kinerja, dia mengisi bahwa yang dipilih oleh dia itu penerapan disiplin belajar dengan menggunakan keteraturan kelas, yaitu kesepakatan kelas untuk penerapan budaya positifnya. Ternyata hal itu dia tidak lakukan sebelum pembelajaran dimulai.
Terus yang kedua di RPP-nya tertulis pembelajaran model pembelajaran yang dipilih itu adalah PBL (Problem Based Learning). Ternyata pada saat mengajar langkah-langkah yang dilakukan dalam sintak dalam PBL itu tidak nampak, malah yang dilakukan itu adalah kalau yang saya lihat itu justru mengarah ke discovery learning. Jadi itu hal-hal yang membuat saya penilaian-penilaian dari saya untuk umpan balik terkait dia punya pelaksanaan observasinya dengan hal yang terakhir itu di RPP-nya ada penilaian, sementara pada saat pelaksanaan observasi itu tidak ada penilaian. Jadi itu umpan balik yang saya berikan. Ternyata dia bilang yang saya lakukan ini Ibu sudah betul-betul pembelajaran problem based learning. Dengan sintaknya sudah jelas yang saya lakukan tadi. Dengan alasannya dia yang tidak melakukan kesepakatan kelas itu dengan alasan bahwa lupa membawa media untuk menulis atau menerapkan kesepakatan kelas sementara sudah di kelas dan sudah mulai observasi. Itu makanya kesepakatan kelas itu dia lompat saja, miss di situ. Terus untuk penilaian itu dia bilang karena waktu tidak cukup. Jadi di situ saya memberikan umpak balik karena Pak manage waktunya tidak sesuai dengan perencanaan yang Pak sudah tulis di rencana pembelajaran ini. Yang dilakukan berbeda. Itu umpan balik. Tapi Pak gurunya kekeh dengan pendapatnya sampai saya bilang begini, nanti kita antara saya dengan Pak tolong masing-masing kita mencari informasi terkait sintak dari model pembelajaran antara discovery dengan project based learning. Nanti kita akan ketemu hari berikutnya di komunitas belajar untuk kita nanti kita berbagi dengan teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman yang lain menemukan solusi untuk masalah yang sedang kami hadapi. Dan sampai sekarang saya belum mengisi juga pengisian tindak lanjutnya di platform Merdeka Mengajar untuk pengelolaan kinerjanya. Oke, baik Ibu. Baik, jadi Pak ternyata sangat alot sekali ya. Kalau boleh saya tahu ada dari beberapa orang guru yang sudah dilakukan observasi, ada berapakah guru yang tidak menerima saat diberikan umpan balik atau revisi dari sebagai kepala sekolah? Mungkin bisa ulangi pertanyaannya Ibu, ada yang tidak jelas. Oh iya, baik. Mungkin dari bisa diceritakan dari guru-guru yang sudah diberikan atau sudah dilakukan observasi, ada berapa orang guru yang tidak menerima saat diberikan umpan balik oleh Ibu sebagai kepala sekolah? Oh ya, kebetulan sampai saat ini saya baru menyelesaikan 4 guru untuk pelaksanaan observasi. Yang lainnya baik-baik saja, sudah sesuai. Tapi satu orang guru ini yang mengalami Baik Ibu Eldis, menurut Ibu Eldis mungkin ada hal yang dipikirkan Ibu Eldis tentang bagaimana mengatasi masalah untuk menghadapi guru yang masalah ini tadi. Apakah ada hal yang dipikirkan, bagaimana hal yang bisa dilakukan seperti itu? Sampai saat ini, kemarin juga saya sudah diskusikan hal ini dengan kaur kurikulum terkait masalah yang saya dengan rekan sejawat ini hadapi. Jadi di sini saya meminta kaur kurikulum untuk mengoreksi bersama RPP dengan guru yang bersangkutan ini untuk mengoreksi kembali RPP-nya dengan sintak-sintak yang dia terapkan di kelas tadi. Terus di sini saya menulis langkah-langkah pembelajaran yang dia lakukan tadi pada saat pelaksanaan pembelajarannya dengan sintak yang tertera di RPP. Jadi saya melakukan komunikasi ini dengan kaur kurikulum.
Ya, baik. Selain berdiskusi dengan kurikulum untuk bisa membantu Ibu mengoreksi uh, rancangan pembelajaran yang dibuat, apakah ada solusi lain yang sudah dipikirkan Ibu? Untuk saat Mungkin ini yang lebih, solusi yang oh ya, ya, lanjutkan, silakan, silakan. Untuk saat ini solusi yang sempat saya pikirkan itu kebetulan kami ada komunitas belajar. Jadi nanti saya akan mengatur waktu dengan ketua komunitasnya untuk kami berbagi praktik baik terkait model pembelajaran, sintak-sintaknya, terus begitu juga dengan pemilihan pemilihan poin-poin yang ada di pengelolaan kinerja ini agar sesuai dengan yang diterapkan di kelas. Mungkin itu solusi selain ke kurikulum, mungkin itu solusi dari saya untuk mencari jalan keluar dari masalah yang kami sedang hadapi ini, Ibu Cica. Oke, baik. Jadi saya bisa menangkap solusi yang Ibu pikirkan. Yang pertama tadi adalah berdiskusi dengan kurikulum untuk mengoreksi bersama rancangan pembelajaran yang dibuat, kemudian juga mengatur waktu untuk berbagi praktik baik dalam komunitas belajar di sekolah Ibu ya. Ya, kalau boleh bagi cerita juga Ibu, mungkin uh, bisa ditentukan atau yang mana dari kedua solusi ini yang mana yang mungkin bisa dilakukan lebih awal atau bisa dilakukan dalam waktu dekat Ibu? Uh, untuk dua masalah ini, saya akan melakukan koordinasi secara bersama dan karena saya menganggap bahwa dua-duanya sangat penting untuk kami melakukan koordinasi, tapi sebelum pelaksanaan kegiatan diskusi bersama di komunitas belajar terlebih dahulu saya kurikulum. Ya, baik Ibu. Terima kasih banyak untuk waktu yang sudah diberikan. Terakhir nih Ibu, yang karena waktu kita sedikit lagi sudah selesai, jadi saya mau bertanya dulu kira-kira apa yang sudah didapatkan dari sesi kita sore ini. Uh, Sebelumnya saya menyampaikan sangat berterima kasih kepada Ibu Cica sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya, sudah memberi saya penguatan, dan saya sudah merasa lega uh, dengan beban pikiran, dan juga saya sudah mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Untuk itu saya sangat berterima kasih kepada Ibu Cica uh, untuk saat ini. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak juga saya ucapkan untuk waktu yang sudah diberikan di sore ini. Jadi saya juga sangat senang karena bisa mendengarkan Ibu dengan baik di sore ini. Semoga apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi harapan Ibu bisa terwujud, yaitu untuk membuat berdiskusi dengan kurikulum untuk mengoreksi RPP dari guru tersebut, kemudian juga mengatur waktu untuk berbagi praktik dalam komunitas. Mudah-mudahan ini bisa terwujud ya Ibu ya, supaya semua masalah yang dihadapi bisa teratasi dengan baik. Oke, baik. Terima kasih, sangat terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih kembali Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Oke, baik, Ibu Cica, terima kasih banyak karena sudah menjadi coachnya saya. Sekarang saya yang akan menjadi coachnya Ibu Cica. Baik. Baik, selamat sore Ibu Cica. Selamat sore Ibu Eldis. Apa kabarnya hari ini Ibu Cica? Puji Tuhan, saya baik-baik saja Ibu Eldis. Oke, baik, sangat luar biasa Ibu Cica. Uh, Ibu Cica. Iya, iya Ibu Eldis. Oke, baik. Ibu Cica mungkin ada perlu kenapa tadi mengirim pesan kepada saya untuk bertemu dengan Ibu sore ini? Iya, baik Ibu Eldis.
sebetulnya ada hal yang ingin saya ceritakan, tetapi saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu karena Ibu Elis sudah menyiapkan waktu untuk saya di sore hari ini. Ada hal yang ingin saya ceritakan kepada Ibu sebetulnya. Ini masalah yang saya hadapi di dalam kelas saya. Jadi saat ini Ibu kondisi di kelas saya ada seorang siswa yang sudah hampir ya 1 bulan dia tidak masuk sekolah karena sakit dan juga masih mengalami trauma atas kejadian yang menimpa itu. Jadi salah satu siswa di kelas saya ini beberapa waktu yang lalu dia mengalami pembacokan dari orang dalam gangguan jiwa, Bu. Jadi sampai saat ini dia belum bisa datang ke sekolah karena memang kondisi yang masih trauma. Sedangkan sebetulnya untuk lukanya itu karena sudah dioperasi, kemudian sudah mulai pulih, hanya jahitan-jahitannya yang sepertinya belum belum selesai dilepas. Jadi trauma dari anak ini yang masih sulit untuk membuat dia untuk kembali bergabung di sekolah. Jadi saya sebagai guru di sini, saya khawatir Ibu karena anak ini pasti sudah ketinggalan jauh pelajarannya dengan teman-temannya. Kemudian anak ini juga tidak bisa mengikuti UTS bersama teman-teman karena memang kondisinya yang saat ini masih mengalami trauma. Jadi saya bingung mau mengirim materi ke anak ini, tetapi saya takutnya terlalu memaksa dia untuk belajar ataupun untuk berpikir ataupun untuk mengerjakan tugas-tugas yang nanti saya kirimkan. Jadi itu hal yang saat ini masih membuat saya sedikit sedikit terganggu sebagai guru di kelas. Jadi saya merasa kasihan dengan anak ini, tetapi saya belum menemukan jawaban seperti apa hal yang bisa saya lakukan anak ini. Oke, Ibu Cica sangat luar biasa sekali dengan masalah yang sedang dihadapi oleh peserta didik Ibu di kelas Ibu. Saya sampai sangat terharu dengan korban pembacokan OGDJ, Ibu. Dan anak ini mengalami trauma dan sudah dioperasi juga. Kira-kira Ibu Cica, anak ini mengalami trauma, itu Ibu menyaksikannya langsung atau mendengar cerita dari orang tuanya? Ya, baik Ibu Elis. Kebetulan setelah anak itu keluar dari rumah sakit karena kejadiannya itu saat kejadian dia langsung dilarikan ke rumah sakit, kemudian di sana dia dioperasi dan sempat berada di ruangan ICU untuk 3 hari lamanya. Jadi setelah dia keluar dari rumah sakit, mungkin 1 minggu dia di rumah sakit, kemudian saya dan juga beberapa teman guru serta anak-anak pergi untuk mengunjungi anak tersebut di rumahnya. Jadi untuk trauma itu sendiri memang saya tidak menyaksikan secara langsung, tapi saya mendengar cerita dari orang tuanya. Saat kami pergi ke rumah itu, anak ini memang sudah bisa bermain bersama teman-teman, tetapi dari cerita orang tuanya, anak ini masih takut untuk tinggal sendirian, kemudian anak ini juga masih takut untuk bertemu dengan orang-orang yang tidak dikenal. Misalnya ada orang yang berkunjung ke rumahnya, kebetulan orang tuanya ini punya pabrik tempe. Jadi banyak orang yang datang ke rumahnya untuk membeli tempe di rumahnya. Jadi saat anak ini melihat orang yang baru datang, dia langsung lari untuk bersembunyi. Jadi seperti itu trauma yang dialami anak tersebut. Oke, baik. Kira-kira Ibu, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Ibu dengan orang tuanya, kira-kira sikap apa atau tindakan yang tampak dari ini yang menunjukkan bahwa dia itu mengalami trauma, dan traumanya itu apakah yang biasa-biasa saja atau yang sudah ditahap yang Maaf Ibu Elis, bisa diulangi karena tadi terputus
terputus suaranya, jadi saya tidak bisa mendengar dengan jelas. Oke, baik, bisa dengar Ibu? Iya iya. Dari, hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Ibu Cica bersama orang tua, kira-kira sikap atau tindakan apa yang tampak begitu nyata dari, anak ini yang menunjukkan bahwa anak ini trauma? Iya, baik. Jadi saat, kami melakukan saya melakukan wawancara bersama orang tuanya saat itu, kami bercerita-cerita ringan, tapi tidak, dalam situasi seperti sedang wawancara ya, Ibu Elis ya. Jadi kami Iya, bercerita ringan saat itu dan, memang sudah saya ingatkan supaya anak-anak kebetulan waktu itu kami berkunjung bersama dengan teman-teman dari kelas, jadi saya meminta mereka untuk bermain di luar. Jadi saat saya dan orang tuanya sedang bercerita, anak ini asik bermain sama teman-temannya. Seperti itu. Jadi saya tidak melihat secara langsung bagaimana anak ini trauma yang dialami anak ini. Tetapi dari cerita orang tuanya, memang ada saat-saat yang anak itu memang merasa ketakutan seperti itu. Seperti yang tadi saya ceritakan bahwa anak ini merasa takut untuk sendirian, kemudian dia juga takut untuk bertemu dengan orang-orang yang tidak dikenalnya seperti itu. apakah itu sering Ibu atau tunggu anak ini bertemu dengan orang-orang yang tidak dikenal dulu baru, traumanya muncul? Atau mungkin, pada saat, dalam keadaan tertentu, perasaan perasaan itu datang sehingga dia dengan sendirinya, mengalami trauma? Bagaimana itu Ibu? Dari cerita orang tuanya memang tidak setiap saat, tapi ada saat-saat tertentu yang memang dia seperti mengingat memorinya itu seperti kembali lagi ke hari kejadian saat itu begitu. Jadi ada saatnya dia tiba-tiba saja ketakutan seperti itu. Jadi itu yang membuat orang tuanya belum bisa mengantarkan dia ke sekolah. Oke, berarti sampai saat ini juga, anak ini belum pernah mengikuti KBM di sekolah bersama teman-teman, Ibu? Iya, betul sekali Ibu Eldis. Jadi sampai saat ini anak Brits, namanya Brits, anak ini tidak belum pernah berkunjung lagi ke sekolah. Kemudian uh, saya pun masih ragu, masih bingung apakah saya harus mengirimkan materi pelajaran, kemudian saya takut terlalu memaksa dia untuk berpikir, kemudian takutnya nanti anaknya malah stres kalau diberikan materi atau tugas-tugas. Jadi saya mungkin ini hanya karena kekhawatiran saya sendiri saja seperti itu. Jadi saya sampai saat ini masih bingung bagaimana caranya agar saya bisa apa namanya menolong anak ini. Itu. Oke, baik. Apakah selama ini Ibu Cica sudah, pernah berkomunikasi dengan orang tuanya untuk, ketika anak ini sudah bisa bermain atau sudah agak, merasa lebih baik untuk, anak ini mungkin bisa diantar ke sekolah untuk, mencoba melakukan, apa namanya, mengikuti proses KBM di sekolah. Mungkin dengan itu karena dia nanti, melebur dengan temannya, mungkin itu bisa membantu. Apakah, sudah pernah melakukan komunikasi dengan orang tua, Ibu? Iya, baik. Kebetulan hampir setiap hari kami berkomunikasi, jadi saya berkomunikasi dengan orang tuanya dan yang terakhir itu kemarin. Jadi sempat saya tanya juga kapan Rich bisa masuk ke sekolah. Kemudian orang tuanya menjawab bahwa saat ini anaknya masih dalam perawatan pihak rumah sakit, jadi setiap minggu itu masih ada check up terus di rumah sakit Siloam. Jadi uh, untuk dia kembali ke sekolah itu memang belum ditentukan, belum dipastikan waktunya kapan oleh orang tuanya. Tapi mereka mengatakan kalau Brit sudah siap, maka kami akan mengantarnya ke sekolah. Seperti itu, Ibu. Oh. Kalau begitu, itu soal kontrol di rumah sakitnya Ibu. Mungkin, perlu Ibu juga pernah, berdiskusi dengan orang tuanya terkait, pengobatan traumanya Ibu? Oh iya, betul sekali Ibu. Untuk pengobatan mengatasi traumanya itu kebetulan saat ini anak itu juga didampingi oleh psikolog yang ada di rumah sakit karena memang dia dianjurkan untuk uh, diobati di sana. Jadi dia ditangani oleh seorang psikolog untuk mengatasi itu. Begitu Ibu Elis.
Oke baik, sangat luar biasa sekali Ibu Cica. Kalau begitu, mungkin ada solusi dari Ibu Cica yang, sempat Ibu Cica pikirkan untuk, membantu anak ini? Halo Ibu Cica, bisa dengar suara saya? Halo Ibu Elis. Halo. Halo? Iya, halo Ibu Cica, bisa Iya, dengar iya. suara saya? Iya, bisa bisa. Ya, Bisa mungkin diulangi, ada Ibu? Iya. mungkin ada solusi yang sempat dipikirkan oleh, Ibu Cica untuk membantu anak ini agar keluar dari permasalahannya. Ya. Baik, Ibu Elis, kalau untuk soal mengatasi traumanya mungkin saya tidak punya, eee, tidak berkompeten di bidang itu ya, Ibu, ya. Jadi saya, eee, lebih menyerahkan kepada psikolog yang mengurusnya. Tetapi soal saya ingin membantu anak ini untuk tidak tertinggal dalam pelajarannya, eee, saya mulai berpikir mungkin, hal yang bisa saya lakukan ini mungkin, saya akan melakukan kunjungan rumah kembali, eee, yang saya pikirkan mungkin saya akan, mengirimkan materi pembelajaran, tetapi dalam bentuk yang lebih menarik, seperti membuat, video dan juga membuat materi tayangan-tayangan materi itu dalam bentuk PPT, supaya anak ini juga tidak, merasa terlalu terbebani dengan, buku-buku pelajaran yang, ada seperti itu. Jadi saya memikirkan, hal ini, saat ini, Ibu. Eee, Sangat luar biasa solusi yang, dipikirkan oleh Ibu Cica. Eee, Kira-kira Ibu Cica kapan, kapan akan dilaksanakan, pembuatan video pembelajaran dan, mungkin PPT juga Ibu bisa kirim? Iya, baik Ibu Elis, kebetulan, kami baru selesai hari ini, UTS-nya, jadi kemungkinan mulai di hari Senin nanti saya akan menyiapkan, video ataupun PPT, materi dalam bentuk PPT yang, akan saya kirimkan kepada anak tersebut agar dia tidak ketinggalan lebih banyak dalam pelajaran, seperti itu. Eee, Kira-kira siapa saja yang, mendukung, eee, mendukung Ibu Cica dalam, proses, menghadapi masalah yang sedang dihadapi ini, terutama dengan anak, ini yang, mengalami pembacokan ini? Baik, untuk saat ini, yang saya pikirkan yang nanti bisa dapat membantu saya tentunya dari teman-teman guru dulu di sekolah, teman-teman guru mata pelajaran tentunya. Jadi saya akan mengajak mereka untuk, tetap mengirimkan materi pelajaran, dan dibuat semenarik mungkin agar anak ini tidak stres untuk belajar sendiri di rumah. Kemudian, yang terlibat juga tentunya orang tua dari anak tersebut, ya, seperti itu Ibu Elis. Oke, baik, sangat luar biasa sekali kita. Kira-kira pihak, dari, yang terlibat ini, kira-kira yang paling mendukung, Ibu Cica untuk, melakukan pengiriman video pembelajaran ini siapa saja di sekolah, Ibu Cica? Ya, yang paling mendukung tentunya, dari kami sebagai guru ya Ibu Elis. Setelah itu nanti anak itu pasti akan dibantu oleh orang tuanya di rumah untuk bisa, mendampingi anak tersebut. Oke, baik Ibu Cica, sangat luar biasa. Eee, Terus, dari proses diskusi kita pada sore hari ini, kira-kira, yang dialami Ibu Cica itu bagaimana Ibu, perasaannya? Ya, yang pertama saya merasa sangat lega karena akhirnya, saya mendapatkan, solusi atas masalah yang saat ini saya hadapi di kelas, masalah yang tadi saya sebutkan. Jadi saya juga dan senang karena Ibu Eldis, sudah bersedia untuk mendengarkan saya di sore hari ini. Oke, baik. Terima kasih juga Ibu Cica sudah mempercayakan saya sebagai pendengar, dari keluhan yang Ibu Cica sedang hadapi saat ini. Terima kasih banyak Ibu Cica. Iya, sama-sama Ibu Eldis, terima kasih. Iya. Silakan dilanjutkan dengan ini dulu ya.
Ica sama Ibu Elis 10 menit refleksi. Siap. Refleksi dulu. Elis, kita isi rubrik refleksi yang kemarin kita sudah download. Oh iya. Oke, baik. Ibu Cica sudah download filenya? Saya sudah download yang kemarin Kakak Elis, tinggal di copy. Oh, kita langsung isi saja. Kita isi yang hari ini.
Kakak Eldi sudah selesai? Oke, Ibu Cica dengan Masih Ibu dalam. Eldi, silakan menyampaikan refleksinya masing-masing. Ibu Eldi sudah selesai? Sudah, sudah. Oh, oke. Silakan Kakak Eldi menyampaikan refleksinya terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menyampaikan refleksi saya. Refleksi yang pertama, apakah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Selama kegiatan percakapan tadi berlangsung, saya merasa berhasil membangun komunikasi dengan Koci, dengan teman CGP, baik sebagai Koci tadi maupun sebagai coach. Dan juga berusaha selama proses coaching dengan Alur Tirta. Jadi dalam hal ini tadi Alur Tirta sudah menerapkannya dengan baik. Adapun hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan di sini yaitu kehadiran penuh atau fokus. Selama proses coaching tadi saya menyadari bahwa paradigma coaching terkait fokus atau kehadiran penuh itu belum maksimal saya lakukan. Terus berikutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, saya akan melakukan teknik stop untuk memperoleh titik perhatian atau kehadiran penuh untuk fokus pada kunci yang sedang dikembangkan. Adapun umpan balik apa yang dirasakan pada saat coaching, jujur perasaan saya ketika sedang melakukan coaching merasa nyaman dengan aman bercerita dengan baik sebagai coach tadi maupun sebagai coach terkait masalah yang sedang dihadapi baik tadi dari coach maupun coach. Jadi di sini saya merasa aman untuk bercerita dan juga saya mendapatkan solusi dan juga penguatan dari masalah yang sedang saya hadapi. Mungkin itu refleksi dari coaching yang tadi sudah dilaksanakan. Itu saja dari saya. Silahkan dari Ibu Cica. Ya, baik, terima kasih Ibu Eldis. Hasil refleksi saya yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Di sini saya menulis, saya merasa percakapan berjalan dengan baik sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian saya merasa cukup mampu juga untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan sebagai coach, saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan, terlebih khusus untuk bagian identifikasi, di mana seorang coach ini harus bisa menggali lebih dalam tentang masalah yang dihadapi oleh coach. Kemudian apa yang dilakukan untuk tetap kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, saya harus bisa menenangkan pikiran sebelum melakukan dan harus fokus pada pembicaraan serta tidak memikirkan hal lain saat melakukan coaching. Kemudian apa yang dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang baik yang dapat mendorong untuk berpikir kritis. Kemudian untuk umpan baliknya, saya merasa senang karena dapat berbagi cerita secara terbuka dari hati ke hati, serta dapat memperoleh solusi untuk masalah yang dihadapi. Terima kasih, sekian dari saya.
Ibu Cica sama sorry, Ibu Cica sama Ibu Elis sudah selesai? Sudah, Pak, sudah. Oke, saya hentikan rekaman ya. Kemudian Baik, Pak. Ibu berdua boleh kembali ke main drop.